kembali ke saat setelah Mario melakukan aksi penganiayaan terhadap David. Video yang diduga Mario Dandi tengah melakukan penganiayaan terhadap David viral di media. Penyebar video penganiayaan David Ozora adalah tersangka Mario Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami tidak akan hanya membahas teori hukum pidana yang ada di buku teks saja, tetapi kami akan mengajak kalian melihat bagaimana hukum pidana benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata. Coba bayangkan, dalam satu tindakan kekerasan yang terekam kamera, tersebar di media sosial, dan dalam hitungan jam mengguncang seluruh Indonesia. Dari satu peristiwa itu lahir perdebatan soal keadilan, kekuasaan, moralitas, hingga penegakan hukum. Kasus apakah itu? Ya, kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora pada tahun 2023. Kasus ini menjadi perhatian publik bukan hanya karena kekerasannya yang brutal, tetapi juga karena perilakunya adalah anak pejabat. Pertanyaannya, apakah hukum pidana mampu berdiri adil di hadapan semua orang? Dan bagaimana unsur-unsur hukum pidana diterapkan dalam kasus ini? Melalui video ini, kami akan menganalisis kasus Mario Dandi dengan kacamata hukum pidana, mulai dari pengertian asas-asas, perumusan tindak pidana, penyertaan, hingga pertanggungjawaban tindak pidana. Sejauh ini belum dapat terkonfirmasi apakah video merupakan Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap David. Terlihat dalam tayangan, pria yang diduga Dandi beberapa kali melakukan tendangan dan pukulan ke bagian kepala korban yang dianiaya. Video ini tersebar di tengah mencuatnya penganiayaan terhadap David, anak dari pengurus GP Ansor. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa itu hukum pidana? Menurut Mulyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur pelanggaran terhadap kepentingan umum yang diancam dengan pidana. Artinya, hukum pidana hadir untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar aturan tersebut. Dalam konteks kasus Mario Dandi, negara tidak bisa diam ketika terjadi penganiayaan berat yang mengancam keselamatan dan nyawa seseorang. Hukum pidana menjadi alat negara untuk bertindak, bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Kasus ini membuktikan bahwa hukum pidana bukan teori kosong, melainkan mekanisme nyata untuk menegakkan keadilan. Baik, setelah memahami pengertian hukum pidana, kita masuk ke fondasi utamanya, yaitu asas-asas hukum pidana. Di sini asas pertama adalah asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Artinya, seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatannya sudah diatur sebelum dalam undang-undang. Dalam kasus Mario Dandi ini, perbuatan penganiayaan berat sudah jelas diatur dalam pasal 355 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga tidak ada keraguan bahwa asas legalitas terpenuhi. Asas berikutnya adalah asas kesalahan. Dalam hukum pidana ini berlaku prinsip-prinsip ada pidana tanpa kesalahan. Dari video yang beredar luas itu terlihat bahwa Mario Dandi melakukan kekerasan secara sadar dan sengaja. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada kondisi darurat, oleh karena itu unsur kesengajaan atau dolus terpenuhi secara jelas. Kasus ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai akibat, tetapi juga niat dan kesadaran pelaku. Dalam KUHP, setiap tindak pidana dirumuskan melalui unsur-unsur yang harus
dibukakan. Pasal 355 KUHP ini tentang penganiayaan berat berencana memiliki unsur yang pertama, adanya perbuatan kekerasan, yang kedua, dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang ketiga, menimbulkan luka berat. Kenapa unsur ini terpenuhi? Mario Dandi melakukan kekerasan fisik dengan menendang kepala korban berulang kali, disertai kondisi menunjukkan adanya persiapan. Nah, akibatnya korban mengalami cedera sehingga koma. Jika dilihat dari pembagian tindak pidana, perbuatan ini delik dolus karena dilakukan dengan sengaja, delik biasa sehingga dapat diproses tanpa pengaduan, delik formil karena fokus pembukanya itu pada perbuatan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kasus Mario Dandi memenuhi klasifikasi tindak pidana secara lengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu dan tempat terjadinya hukum pidana. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hal ini penting karena menentukan kompetensi relatif pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kasus ini tidak berhenti pada satu pelaku saja, melainkan adanya konsep penyertaan tindak pidana, di mana dalam hukum pidana konsep ini dikenal dengan deal nembi. Mario Dandi tidak bertindak sendirian. Ada Sen Lukas dan Agi yang turut terlibat, baik dengan cara merekam, memprovokasi, maupun membiarkan terjadinya penganiayaan tersebut. Perbuatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta dan membantu melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana bukan hanya pelaku utama yang bertanggung jawab, tetapi juga siapapun yang berperan dalam terjadinya tindak pidana. Jadi, unsur terakhir adalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana jika ia mampu bertanggung jawab, artinya sadar, sehat secara mental, dan mengetahui akibat perbuatannya. Mario Dandi terbukti berada dalam kondisi sadar dan normal. Oleh karena itu, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara yang menunjukkan bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi secara yuridis. Jika kita tarik kesimpulannya, kasus Mario Dandi memberikan pelajaran penting bahwa hukum pidana benar-benar hidup di tengah masyarakat. Apa yang kita pelajari di bangku kuliah, mulai dari asas legalitas, penyertaan, hingga pertanggungjawaban pidana, semuanya nyata dalam kasus ini. Lebih dari sekedar kasus hukum, peristiwa ini juga menjadi refleksi moral. Satu tindakan kekerasan dapat menghancurkan masa depan korban, pelaku, bahkan keluarga mereka. Hukum pidana hadir bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga kemanusiaan dan keadilan sosial. Semoga melalui video ini kita semua tidak hanya memahami hukum pidana secara akademis, tetapi juga menyadari pentingnya mengendalikan diri, menghormati hukum, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.